What is distributed control systems? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Taufik Rahman. Kali ini saya akan membahas mengenai DCS. Pertama, kita akan membahas pengertian dari DCS. DCS dengan kepanjangannya Distributed Control System merupakan suatu pengembangan sistem kontrol dengan menggunakan komputer dan alat elektronik lainnya agar didapat mengontrol suatu loop sistem yang lebih terpadu. Nah, dengan menggunakan DCS, berbagai fungsi yang ada pada suatu proses di lapangan dapat terintegrasi secara terpusat di satu control room, hingga dengan melakukan pengendalian, monitoring, serta optimasi proses variabel maupun unit-unit proses lainnya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Untuk fungsi DCS ada beberapa poin. Yang pertama, DCS ini mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan berbagai macam variabel proses. Yang kedua adalah alat untuk mengontrol, monitoring, dan optimasi berbagai variabel proses yang mana dapat dilakukan dalam satu loop kontrol yang terpusat. 3. Solusi untuk mengintegrasikan sistem kontrol yang terpisah-pisah menjadi terpusat dalam satu control room, sehingga kegiatan maintenance dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang terakhir adalah dapat mengumpulkan data-data dari berbagai loop control yang ada di lapangan untuk selanjutnya diolah oleh operator. Lalu, kelebihan DCS dibandingkan dengan sistem kontrol lainnya adalah semua informasi proses variabel dapat ditampilkan dalam bentuk graphical user interface sesuai dengan keinginan user. Lalu ada sistem komunikasinya redundant, fungsi kontrolnya terdistribusi, dan sangat mudah dalam melakukan modifikasi, update sistem kontrol maupun perbaikan dan troubleshooting. Untuk sistem arsitektur dari DCS ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah HIS atau Human Interface System. Ini merupakan seperangkat komputer yang berfungsi sebagai interface antara hardware dan user. Yang kedua adalah FCS. FCS ini dikenal sebagai otaknya dari DCS. Dan yang terakhir adalah baterai. Pada baterai terdapat berbagai fungsi, namun kegunaannya sama, yaitu melakukan backup pada prosesor selama terjadi kegagalan pada demo. Kita masuk ke dalam komponen-komponen FCS. FCS terdiri dari pertama adalah CPU, lalu coupler, power supply, modul input-output, baterai, dan VNet IP. Yang pertama adalah CPU atau Control Processor Unit. Merupakan suatu perangkat yang memiliki proses kerja seperti kalkulator, di mana CPU berfungsi melakukan proses aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau masukkan data dari hardware. Sedangkan di dalam CPU terdapat yang namanya processor card, berfungsi untuk menampilkan kalkulasi pengontrolan sebaik memonitor CPU dan power supply-nya sendiri. Gambar di samping merupakan gambar processor card. Yang kedua adalah coupler. Coupler merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan sebuah bus komunikasi dengan yang lainnya tanpa ada instruksi dalam power supply dan tanpa menimbulkan bahaya. Untuk coupler terdapat berbagai macam, di antaranya adalah VNet Coupler Unit, berfungsi untuk menerima dan mengirim komunikasi pada VNet. Lalu ada Rio Bus Coupler Unit untuk memasangkan card interface bus Rio yang terpasang pada FCU dan dengan modulasi dan demodulasi sinyal. Dan yang ketiga adalah ASP Bus Coupler Unit.
Gambar di samping merupakan penampakan dari coupler pada FCS. Di sini ada VNet coupler unit, lalu ada Rio bus yang di sini ada Rio bus dan sebagainya. Untuk komponen selanjutnya adalah power supply. Secara umum power supply berfungsi untuk menghasilkan daya yang kemudian akan didistribusikan pada power distribution board dan perangkat-perangkat lainnya. Gambar di samping merupakan gambar power distribution board yang berfungsi untuk menerima power supply yang telah ditentukan pada terminal masukan dan keluaran power supply melalui filter dari noise koneksi keluaran power supply. Selanjutnya adalah modul input output. Di sini pada FCS terdapat banyak sekali modul input output, namun secara umum terbagi menjadi 3, yaitu NAS modul, analog modul, dan digital modul. Untuk NAS modul itu digunakan untuk memasang modul-modul input output secara multiple. Ini penampakannya. Lalu analog modul ini untuk input output sinyal analog dan sinyal terkonversi. Ini misalnya adalah untuk temperatur ini. Dan yang terakhir adalah digital modul, berfungsi untuk input output sinyal digital. Gambarnya adalah 2 gambar ini. Nah, pada FCS terdapat komponen baterai. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, fungsi baterai ini untuk membackup atau menyimpan memori pada prosesor card selama terjadi kegagalan pada daya. Dan yang terakhir adalah VNet IP, berfungsi untuk menerima jaringan kontrol high speed ketika menyesuaikan pada standarisasi komunikasi TCP IP. VNet IP ini didesain sebagai jaringan rangkap atau duplex network. Ketika mengkonfigurasi sebuah jaringan, perangkat ini dapat digunakan secara komersil bagi perangkat komunikasi Ethernet. Ini merupakan sistem komunikasi pada DCS. Di sini ada FCS dan FCS. Operator akan mengintervensi melalui perangkat bernama HIS, di mana dibutuhkan adanya sistem komunikasi menggunakan VNet IP. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi dari HMI atau MMI. HMI atau Human Machine Interface atau juga bisa disebut MMI, Man Machine Interface, dapat dikatakan sebagai supervisory station pada sistem DCS. Untuk fungsinya meliputi memberikan informasi plan yang up to date kepada operator melalui GUI, Graphical User Interface, lalu menerjemahkan instruksi operator ke mesin, dan yang terakhir adalah Engineering Development Station. Di sini operator dapat memodifikasi maupun melakukan pengembangan terhadap proses yang ada, sehingga ketika tidak dijalankan sudah disimulasikan terlebih dahulu pada EWS atau EDS. Dan yang terakhir adalah perbedaan cold standby dan hot standby. Pada cold standby, sistem sekunder dalam keadaan mati. Sistem ini mempunyai kelemahan downtime yang lebih besar daripada hot standby. Sedangkan pada hot standby, unit sekundernya tidak mati, tetapi berjalan menyala bersama-sama dengan sistem utamanya. Selanjutnya, pada hot standby,
Peralihan dari fungsi utama ke sekunder dapat dilakukan dengan switching saklar eksternal. Karena letaknya ada di luar, maka peralihan ini dapat dilakukan kapan saja. Untuk hold standby, pada saat melakukan peralihan, misal terjadi gangguan atau kesalahan sistem, harus dengan bertahap, yaitu pertama, menyalakan sistem standby dan tunggu hingga statusnya online. Lalu, di samping harus menunggu, kita harus melakukan sinkronisasi dengan sistem sebelumnya. Ini contoh dari hot standby. Jadi ini merupakan sistem utamanya, ini sistem backupnya. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.